podcast Jisya. Bareng aku Finza dan aku Jihan. Hari ini kita kedatangan tamu nih yang lagi PKL di luar. Boleh perkenalan dulu? Hai semuanya, kenalin nama aku Nuratika Nadia. Aku dari kelas 12 jurusan DKV. Oh ya, kalau misal aku panggil Nadia aja boleh nggak sih biar lebih enak aja ngomongnya? Boleh, terserah sih. Nah, jadi aku mau tanya nih Nat, kamu sekarang lagi PKL di mana sih kalau boleh tahu? Sekarang aku lagi PKL di Fokus Digital Printing, alamatnya ada di Jalan Patimura nomor 74 Kota Salatiga. Itu di bagian mananya ya Kak? Itu di pom bensin Sayangan, lurus dikit, nanti kan intinya di depan Sambal Obong. Oh, kamu tahu nggak? Tahu nggak? Tahu kayaknya. Ya udah. Nah, kalau boleh nggak sih diceritain kegiatan sama proyek apa sih yang kakak lakuin di tempat PKL kakak? Jadi aku itu PKL di bidang desain dan percetakan. Kegiatan sehari-hari aku itu motong MMT, cutting stiker, cutting kertas, kadang juga buat stiker untuk mug, terus kadang juga desain. Kita juga buat konten untuk promosi dan iklan. Nah, terus gimana sih suasana PKL di tempat kamu itu Nat? Menurutku suasana di tempat PKL itu kan ada dua bagian ya, bagian depan untuk bagian desain sama bagian belakang untuk bagian produksi. Menurutku kalau di bagian depan itu suasananya serius karena kita itu harus duduk terus ngadep komputer, fokus ngedesain. Sementara kalau di belakang itu menurutku ramai dan seru sih karena kita kerjanya nggak cuma di satu tempat. Jadi misal kayak nanti di sini kita motong MMT, terus di sini cutting stiker, di sini buat mug, di sini buat stempel. Kita kerjanya juga kayak jalan-jalan terus, kadang juga muter musik, interaksi juga kayak apa ya, bebas gitulah intinya. Jadi seru, kerja sambil bercanda. Aku tadi dengan mug gini nih, mug itu apa sih kalau boleh tahu? Mug itu gelas, kayak nanti itu ada gelas yang kosong masih berwarna doang gitu, terus nanti ada kertas sama yang udah diisi desain kita potong, terus nanti kita tempelin ke mug. Mug itu kita press sampai sekitar ya suhu 200-an lah. Nanti kalau udah kita lepas, stikernya kita lepas, jadi nanti mugnya itu kayak jadi bisa ada gambarnya gitu loh. Oh, berarti ditaruh di gelasnya itu ya? Iya, gambarnya ditaruh di gelas. Nempel gitu? Iya, nempel. Kayak sablon. Oh, kayak sablon. Iya. Cuma beda nama. Iya, beda nama. Terus menurut kamu nih ya, menurutmu proyek apa sih, kalau nggak pekerjaan apa yang paling berkesan di tempat PKL kamu? Menurut aku pekerjaan proyek yang paling berkesan itu ketika aku disuruh motong MMT. Karena jujur aku nggak expect sih dari jurusan DKV bisa-bisa sampai PKL jadi tukang potong. Tapi dari situ aku jadi banyak belajar hal baru, kayak semisal bisa tahu tentang ukuran-ukuran MMT, bisa tahu bahan-bahan yang digunain, terus bisa tahu caranya buat MMT dari awal sampai finishing. Oke. Nah, terus mengenai ilmu dan skill nih, kira-kira apa aja sih ilmu yang udah kamu dapat dan kamu alami selama kamu PKL di Fokus gitu? Aku dapat ilmu baru, kayak contohnya itu cetak. Jadi aku bisa tahu macam-macam cetak, bahan-bahan cetak, alat-alatnya. Terus aku juga tahu tentang desain grafis, tentang kayak teori warna, komposisi, sama tipografi. Kira-kira skill DKV apa sih yang sering kamu gunain di tempat PKL kamu? Kayak contohnya videografi, desain, atau fotografi? Paling sering digunain sih itu desain sama videografi. Kalau desain tuh kayak disuruh buat desain brosur, desain MMT, desain stiker. Kalau videografi itu aku sering bantuin buat konten. Nah, buat kalian yang kepo sama kontennya, silahkan nonton di bawah sini ya guys. Jadi bagi kamu tadi kan proyek yang paling berkesan kan desain kan ya? Iya. Kamu suka ke desain. Nah, menurut kamu apa aja sih proyek desain yang paling berkesan selama PKL menurut kamu? Menurut aku desain yang paling berkesan itu ketika aku buat desain MMT. Karena kalau dari situ itu aku bisa, kan di sekolah kita udah belajar materi dan teori ya. Nah, materi dan teori itu aku gunain ketika aku buat project desain ini. Sama aku juga jadi tahu banyak hal baru, caranya nge-layout stiker sebelum dipotong, terus caranya masukin ukuran, terus A few moments later. jadi tahu shortcut Corel. Terus selain itu, menurutku project desain ini jadi tantangan juga buat aku, karena aku jadi tahu udah seberapa jauh sih skill dan kemampuan yang aku bisa.
Ada nggak sih tantangan atau kesulitan yang pernah kamu alami selama PKL? Terus kalau ada ya gimana sih cara kamu mengatasinya? Tantangan waktu PKL itu cuma awal-awal kayak sebelum PKL kan kita pasti sering OVT kan. Kalau PKL tuh nanti gimana, kerjanya ngapain aja, orang-orangnya gimana, atasannya gimana, jam kerjanya gimana. Terus nanti selalu mikir seru apa enggak sih PKL di sini. Terus kalau cara aku ngatasinya ya cuman aku bawa enjoy aja, interaksi seperlunya. Terus aku ngikutin alur sambil belajar. Udah gitu doang sih. Itu apakah ada software atau alat kerja baru yang kamu pelajari selama PKL? Software baru yang aku pelajarin itu sebenarnya ya nggak mempelajari dari awal sih, tapi kayak lebih mendalami doang. Jadi kayak mendalami aplikasi Corel itu, aku jadi tahu kalau ternyata itu Corel itu bisa gini, bisa gitu. Tahu shortcut-shortcutnya itu ternyata juga banyak. Terus sama belajar juga Canva, mendesain dari awal sampai akhir, terus nyari elemen-elemennya gitu. Udah itu. Jadi di tempatnya kakaknya tuh pakai 2 software apa lebih? Bisa lebih, tapi yang lebih sering digunain itu 2. Corel sama Canva ya? Iya. Nah, selain itu kamu pernah nggak sih ngalamin revisi dari atasan gitu? Nah, terus gimana cara kamu menanganinya? Revisi yang paling sering itu waktu aku ngedesain sih, sering typo. Jadi itu waktu itu kan pernah ya disuruh ngedesain tentang rumah makan. Nah harusnya itu aku nulis es teh manis, tapi nulisnya malah es teh manis. Terus habis itu kadang juga kurang 1 huruf atau 1 kata gitu kan. Nanti apa itu gambarnya itu kita kirim ke customer dulu ya biar dicek, terus nanti kita ngerevisi lagi salahnya di mana gitu. Sama juga pernah itu waktu ngerjain sama temanku, ngerjain finishing MMT itu kayak nanti kan dilem gitu ya, bukan dilem sih, kayak dipres biar nempel gitu ya. Nah itu harusnya ngelipetnya itu di sini, tapi temanku mah ngelipetnya kelebihan, jadinya yang jadi kayak kepotong banyak gitu MMT-nya. Terus cara nyelesainnya nggak ada sih. Jadi diproduksi dari awal lagi? Ya kadang kalau kesalahannya fatal banget kita produksi dari awal, tapi kalau masih bisa dimaklumi ya udah nggak diulang. Kalau misal kamu lagi kehabisan inspirasi, itu kamu cari idenya di mana ya Kak? Kalau untuk ide dan inspirasi biasanya aku nyari di Pin. Kalau nggak Pin kita nyari di Google. Tapi nanti kita cuman kayak ngebutuhin tata letaknya doang. Soal teks, warna, gambar itu biasanya kita dikirimin dari customer. Jadi kita tinggal nyesuaiin doang. Jadi tinggal menyusun-nyusun gitu doang ya Kak? Ya benar. Nah, selain itu ada nggak sih hal yang paling mengejutkan selama kamu PKL di Fokus itu? Banyak sih. Ternyata itu yang kerja di sana itu ternyata kebanyakan anak muda yang ya masih sepantaran, ya nggak sepantaran sih, tapi kakak tingkat kita ternyata. Soalnya ada di sana itu yang kerja itu ternyata juga alumni dari sini. Oh ada. Oh ada. Terus jika di sana itu ternyata tuh aku kira itu orangnya itu kok kakak Anita itu ya. Aku kira awalnya di sana itu kerjanya bakal serius, orang-orangnya kayak galak-galak gitu, ternyata enggak. Orangnya seru-seru semua, kerjanya juga ringan, cuma sehari 4 jam doang karena yang PKL di sana banyak. Jadi itu 4 jam jadi dibuat shift-shift gitu ya Kak? Ya, dibuat shift gitu. Ada berapa shift sih Kak? Ada 3 shift. Yang pertama itu shift pagi dari jam 8 sampai jam 12. Yang kedua shift siang dari jam 12 sampai jam 4. Yang ketiga shift malam dari jam 4 sampai jam 8 malam. Kalau kakaknya ini lagi dapat shift apa nih? Kalau aku lagi dapat shift pagi. Wih. Berarti dari jam 8 sampai jam 12? Ya. Terus langsung ke sini dong? Pakai nanya. Nah kan sebentar lagi sebentar lagi kamu udah selesai PKL nih. Kira-kira ada nggak sih momen yang bikin kamu kangen sama kegiatan PKL kamu? Momen-momen ya banyak sih sebenarnya yang bikin kangen, kayak teman-temannya paling yang bikin kangen itu karena aku jadi dapat teman-teman baru yang dari sekolahan lain, terus orang-orangnya itu asik, kadang kita juga keluar bareng nyari makan bareng, terus kalau ada event-event itu biasanya ada mini games gitu jadi kerjasama seru, intinya orang-orangnya itu yang bikin kangen suasana kerjanya. Jadi di sana ada event-event juga ya Kak? Iya biasanya ada sih. Seru dong. Seru. Apakah pengalaman PKL ini tuh bikin
bikin kamu lebih siap kerja? Kalau iya, kenapa? Siap, karena aku udah punya jaringan dan relasi, pengetahuan, pengalaman dan Siap, karena aku udah punya jaringan dan relasi, aku udah punya kemampuan, pengalaman dan pemahaman yang aku dapat selama aku PKL di sana. Ya lumayan lah, bisa nambah-nambah informasi nanti kalau aku mau kerja. Seenggaknya aku nggak kaget kalau ternyata dunia kerja itu kayak gini. Jadi kakaknya udah dapat gambaran kan ya? Ya udah sedikit. Nah, menurut kamu ada nggak sih saran buat teman-teman yang bakalan PKL di luar Kosasih nanti biar hasilnya maksimal? Ada, saran aku sih semangat ya, jangan jadi pemalu, jangan malu kalau mau nanya apa-apa ke atasan. Terus jangan lupa ikut berpartisipasi aktif kalau ada kegiatan kantor. Sebenarnya aku ada satu pantun nih, tapi agak awkward, nggak apa-apa ya. Boleh nih, boleh. Ntar bilang cakep ya. Iya ya, oke. Ikan hiu nabrak penyu. Cakep. Semangat teman-temanku. Nah, jadi segitu aja dari podcast kita kali ini. Makasih ya buat Kak Nadia udah nyempetin waktunya buat datang ke podcast kita kali ini. Iya, sama-sama, lain kali undang lagi ya. Oke. Boleh. Nah, jadi sampai sini aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.